kemudian semoga kita bisa saling menyemangati. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai obsesinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kefakiran di antara dua matanya. Allah akan meletakkan kefakiran di antara dua matanya. Dan tidaklah dunia ini mendatanginya kecuali apa yang telah dituliskan untuknya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, sebagai obsesinya di dalam hidupnya, maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meletakkan kekayaan di dalam jiwanya, serta dunia akan mendatanginya dalam keadaan menyerahkan diri. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah, hadis ini memberikan beberapa pembelajaran kepada kita. Pembelajaran yang pertama, tentu kemudian kita meyakini bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar, dan begitulah keadaannya. Sehingga kita kemudian bisa melihat bahwasanya orang-orang yang mengejar dunia itu adalah orang-orang yang paling sibuk, karena dia memang disibukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu banyak urusannya, selalu ada problemnya, selalu ada masalahnya, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencerai-beraikan urusannya sehingga dengan tidak mudah dia selesaikan. Yang kedua, bahwasanya orang yang kemudian mengejar dunia itu akan senantiasa merasa kurang. Bukan karena dia memiliki harta yang sedikit, bukan karena dia memiliki jabatan yang rendah, tetapi yang pasti bahwasanya itu dikarenakan karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kemiskinan itu, meletakkan kefakiran itu, meletakkan kekurangan itu di antara dua matanya. Jadi meskipun dia sudah memiliki harta yang sangat banyak, meskipun dia memiliki jabatan yang paling tinggi, maka pasti dia masih terbiasa merasa kurang. Ya, sebab memang begitulah dunia. Ya, semakin diminum semakin dia haus, seperti dengan air laut. Subhanallah. Jadi beginilah kondisinya, berbeda dengan orang-orang yang menginginkan akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika obsesi kita dalam hidup ini adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan urusan kita, sehingga urusan itu kemudian dengan mudah kita selesaikan, sehingga kita banyak kesempatan untuk yang lain. Iya, banyak kesempatan untuk beribadah. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita tenang. Ya, sebab Allah telah meletakkan kekayaan itu di dalam jiwa-jiwa kita, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan menyerahkan diri. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ya. Yang kedua, bahwasanya selain dia menjadi informasi kepada kita, ya, akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat atau hadis ini juga kemudian kita bisa jadikan sebagai muhasabah, introspeksi bagi kita. Kalau selama ini di antara kita terasa terlalu banyak urusan, terasa terlalu banyak masalah,
terasa terlalu banyak kemudian sesuatu yang harus mesti kita selesaikan, ya maka mari kemudian kita periksa obsesi hidup kita. Ketika kemudian kita dimintai misalnya oleh departemen dakwah, tolong isi ada khutbah Jumat di sini. Afwan Ustaz, masih ada urusanku. Ketika kemudian kita ditanyai oleh departemen kaderisasi, afwan bisa kita mengisi daurah, tidak ada waktuku. Ketika kemudian kita ditanya untuk mengisi tarbiyah, kemudian kita mengatakan bahwasanya afwan ini ada penuh tugas-tugasku ini yang harus saya selesaikan. Mari kemudian kita periksa obsesi hidup kita. Apakah memang kita ini sudah menginginkan akhirat, atau sekedar kemudian kita ini adalah orang-orang yang berkamuflase saja? Sebab yang pasti bahwasanya Nabi telah berjanji kepada kita bahwasanya ketika kemudian akhirat ini menjadi obsesi kita di dalam hidup ini, Allah akan menjadikan urusan kita itu mudah. Allah akan kumpulkan urusan kita sehingga kemudian akan banyak waktu kita untuk kemudian kita jadikan sebagai waktu untuk beribadah kepada Allah, waktu untuk mengurus agama Allah Subhanahu wa taala. Akan banyak. Insya Allah. Yang mungkin kemudian pekerjaan yang kemudian orang lain harus selesaikan berjam-jam, mungkin kita hanya menyelesaikan dalam waktu hanya beberapa menit. Kenapa? Karena Allah yang menyelesaikan pekerjaan itu. Allah yang telah mengumpulkannya bagi kita sehingga dengan mudah kita kelihkan. Subhanallah. Kita harus berani mengatakan seperti itu. Sebab memang obsesi kita ini bukan dunia. Kita ini menginginkan akhirat, dan dunia ini bagi kita adalah sesuatu yang sedikit, sesuatu yang kecil. Lau kanati dunia, sekiranya dunia ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala senilai selembar sayap nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan sudi memberikan orang kafir itu air minum meskipun cuma seteguk. Begitu kata Nabi disampaikan kepada kita. Maka kita memang tidak pernah terlalu tertarik dengan dunia ini. Biarkah orang kemudian saling berebut dengan apa yang namanya dunia ini, sementara kita kemudian fokus pada tujuan kita untuk akhir.